kepada yang punya, karena keledai itu ada yang punya. Kalau dia mencuri berarti ada orang yang kehilangan. Itu aja, Prof. Saya belum tidak mempermasalahkan ke sana, Bang. Yang saya permasalahkan di sini perintah Yesus itu loh. Apa perintah Yesus? Ketika Yesus dan para muridnya masuk Yerusalem, di Bethfage, di Betania, Yesus menyuruh salah seorang muridnya, pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Kamu akan menemukan keledai muda tertambat beserta anaknya yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan, bawa kemari. Mana izinnya, Bang? Kepada yang punya, Bang. Sekarang gini, masih disuruh aja Tuhan Yesus sudah tahu di situ ada keledai. Apakah itu tidak kuasa namanya? Padahal mata tidak bisa memandang. Berarti pengetahuan Yesus itu digunakan untuk kriminal gitu? Bukan kriminal. Nah, dia sendiri yang meletakkan di situ. Kalau dia sendiri yang meletakkan, bagaimana mungkin ada yang menegur ketika diambil? Makanya waktu ditanya, kalau ada orang bertanya, katakan Tuhan membutuhkannya. Kan itu jawab kata Tuhan Yesus. Kalau itu yang meletakkan Yesus, Bang, tidak mungkin yang punya keledai menegur dengan nada marah seperti itu. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Ini pertanyaan orang yang sudah dapat sudah mengizinkan atau belum mengizinkan ini. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak tahu menahu mengapa keledainya itu dilepaskan. Sekarang kita logika seperti ini, Bang. Kan gitu. Tuhan Yesus sudah menyuruh mengambil keledai di sana. Otomatis keledai itu kan tidak ada yang punya. Ini pemikiran saya. Kan gitu. Pas ditertambat. Kebetulan ada orang situ, datang murid Yesus yang tidak dikenal orang lah. Wajar mereka bertanya. Anda bilang tidak ada yang punya. Di Bible dikatakan ada yang punya. Mana yang benar? Makanya saya bilang tadi, wajar orang bertanya. Dia nggak pernah baca datanya, Pak De. Ya mungkin begitu Bang Andi, Pak De ya. Suruh dulu baca datanya. Dia menjelaskan tanpa melihat data dia. Dia ini cotenya ini dia tidak membaca. Anda bilang tidak ada yang punya. Di Lukas 19 ayat 33 ada yang punya. Ini gimana sih? Pak. Baca Ada yang punya, Pak. Kalau menurut Matius tidak ada yang menegur. Itu menurut Matius. Langsung main embat, langsung dibawa. Dua keledai sekaligus. Kalau soal Rasul Markus, Lukas, Yohanes itu mereka punya pandangan. Jangan pindah dulu, Pak. Ini masalah keledai belum kelar ini. Enggak, tadi kan dibawa-bawa Markus, Lukas, Yohanes segala macam. Itu jangan disamakan seperti itu karena 4 orang atau 5 orang ini punya pemikiran masing-masing. Berarti berbeda-beda dong laporannya, Pak. Kok nggak sama? Katanya diilhami Roh Kudus, kok beda-beda? Ya jelas nggak sama namanya 4 orang kecuali. Kalau begitu itu bukan firman Tuhan, Pak, kok beda? Jangan ke sana dulu, Bang Andi. Ini masalah keledai ini. Dia itu minta dibuktikan Yesus punya dosa atau enggak. Ayo bantah kalau bisa. Ya, saya jelaskan. Ya, saya tidak ada maksud menghujat. Saya membaca apa yang tertulis. Ya, di dalam kitab Anda sendiri dikatakan dari ayat 29 Lukas 19, ketika ia telah dekat Bethfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ya coba perhatikan, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Pertanyaan saya, mana izinnya? Mana perintah izinnya, Pak? Bentar. Sekarang saya tanya, kok bisa Tuhan Yesus tahu di situ ada keledai dan belum pernah dinaikin orang? Itu pertanyaan Kalau saya. itu bukan masalah, Pak. Enggak, jawab, Pak. Nggak ada Mungkin dia masalah itu. Pak De, jawab, Pak De. Dia mungkin pernah survei dulu kali.
Ya, Bukan. semuanya Kan itu bisa saja terjadi, Bang Andi. Dia ngintip-ngintip sesuai dulu ayat atau bagaimana yang Abang bisa bacakan. saja. Itu kan sesuai yang Abang bacakan tadi. Kok bisa Tuhan Yesus tahu di situ Ya, ada dia survei dulu, Pak. Itu Oh, nanti jangan kalau seperti pertanyaannya itu. seperti itu, opini bisa kemana-mana. Sekarang yang Jangan seperti saya itu. permasalahkan itu, ada nggak perintah dari Yesus untuk izin? Ada nggak? Loh, dia sudah menyuruh muridnya pergi ambil itu kok. Lah ya, Gimana? ada nggak perintah izin kepada yang punya? Loh, kalau ada yang menanyakan bilang Tuhan membutuhkannya. Itu artinya kalau kamu kepergok pas maling, ngelesnya begini. Loh, kan Tuhan membutuhkannya. Bukan maling. Ini yang Ah, jadi apa nggak maling? Orang nggak ada perintah, nggak ada disuruh izin dulu kok. Coba Anda anakmu gini sekarang, anakmu gini kan anakmu perintah, nak kamu pergi ke sana ya, di sana ada motor, ya kunci ada di situ, naikin bawa kemari. Nanti kalau ada orang nanya, bapak lagi membutuhkan, kira-kira anakmu tangkap polisi enggak? Oh, jangan anak ke bapak. Gini logikanya. Gini logikanya. Ibaratnya kita tinggal di suatu desa, disuruh perangkatnya bilang sama orang itu kepala desa membutuhkan kendaraannya, pasti dikasih. Itu kalau disuruh izin, ini nggak ada izin. Nggak apple to apple contoh Anda. Nih contohnya ya, nih. Ada yang bertanya. Ini benar-benar orang ini lawan data ini, Pak. Ini di sini, ini Yesus nggak merintahkan izin. Cuma nanti pas kamu ngambil keledai itu, kalau ketahuan orang ngelesnya begini. Gitu loh. Itu bukan izin, Pak. Itu bukan izin. Ya. Kalau pas kamu maling kepergok, begini caranya. Tuhan sedang membutuhkan, nanti akan dikembalikan. Ya. Jadi Anda nggak bisa bantah, itu kasus pencurian. Di mana pencuriannya? Saya mau Orang nggak ada izinnya. Nggak ada izinnya. Bahasa mencuri itu mana Yesus memerintahkan untuk izin? Itu buktikan aja dulu. Kalau Anda bisa membuktikan Yesus memerintahkan muridnya untuk minta izin kepada yang punya, baru Anda lolos dari Yesus lolos dari tuduhan ini. Ini Pak Zuki, suruh dulu baca. Orang ini menjelaskan tetapi tidak pernah baca. Oke, saya ikutin. Anggap dia mencuri. Jangan ikutin, baca dulu. Anggaplah katanya. Iya, saya ikutin. Mungkin Anda ditanya ayat itu di mana, nomor berapa. Mungkin Anda tidak tahu juga. Tetapi hanya langsung menjelaskan. Saya udah bilang dari awal, kita diskusi ringan. Tapi kalau suruh buka Alkitab, ini ringan. Dia nggak ada. Makanya Anda baca dulu. Udah, Bo, dia nggak punya Bible, udah terusin. Dia nggak punya Bible, udah. Ada Bible, cuma kan aku nggak begitu tahu posisinya ayat di mana. Nggak begitu tahu posisinya, Pak De, kasih tahu, Pak De. Lah, saya yang tahu posisinya dibantah sama dia. Jelas-jelas di sini Yesus tidak ada memerintahkan untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya. Ya. Oke, saya ikutin. Anggaplah Tuhan Yesus mencuri. Saya katakan sebentar. Kalau Tuhan Yesus mencuri, kenapa dia disambut oleh umat-umatnya waktu karena berhasil mencuri. Emangnya tahu keledai itu keledai curian? Loh, berarti kan tidak mencuri namanya. Lah, sekarang gini. Saya nyuri motor, lalu saya pakai ke pasar. Apakah orang yang ada di pasar itu tahu ini motor curian? Kok analoginya kok aneh? Gara-gara orang tidak mengatakan pencuri-pencuri lalu tidak bisa dikatakan mencuri. Kalau begitu lolos semua orang, nggak bisa dipenjara kasus pencurian, Bang. Yang cuma mengatakan mencuri itu ya sebagian orang aja yang tidak paham isi Alkitab itu. Kalau Anda paham, tolong tunjukkan kepada saya di mana perintah untuk minta izin kepada yang punya. Makanya saya jelaskan tadi, kenapa Tuhan Yesus di seberang sana tahu ada keledai. Gini aja, Pak. Gini aja. Coba Anda praktekkan ayat ini. Ya, kepada anakmu. Ya. Pergilah kamu ke kampung di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ,
kamu akan mendapatkan sebuah motor. Kuncinya ada di situ. Ya, engkol dan bawalah kemari. Kalau ada orang yang bertanya, bapakku lagi membutuhkan. Anakmu ditangkap polisi enggak kira-kira? Wah, kalau itu nggak masuk, Bang, karena kita manusia. Hah? Kira-kira anakmu masuk penjara enggak? Ini kasus pencurian atau tidak? Kalau kita manusia, iya. Nah, itu dia. Tuhan. Jadi mentang-mentang Itu Tuhan Tuhan. boleh nyuri, bebas hukum gitu. Di mana mencurinya? Astagfirullahaladzim. Sudah dibuktikan. Bahkan saya menantang Anda untuk menjalankan ayat ini. Kalau ini bukan kasus pencurian, beranikah Anda membuktikan ayat ini? Ayo. Tadi kan sudah saya katakan, kenapa Tuhan Yesus tahu di seberang sana yang nggak nampak? Di survei dulu, Pak. Alasannya tahu. Alasan tahu itu tidak bisa tidak bisa menggugurkan kasus pencurian. Rampok Berarti- itu tahu posisi di tempat saya itu, ya. Ada mobil terparkir, kacanya dipecahkan, uangnya langsung diambil. Dia tahu posisi uangnya itu di mana. Apa itu tidak bisa dikatakan kasus perampokan? Gara-gara dia sudah tahu di mobil itu ada uang. Coba tanya dulu Pak Dek. Menurut kamu bro, si Haloho, kenapa Yesus tahu ada keledai di sana? Kenapa Yesus tahu Pak? Ya, karena dia Tuhan Maha Tahu. Oh Tuhan, jadi Tuhan butuh keledai. Loh, gimana Jadi, sih? Dia kan jadi Kenapa nggak ciptain aja sih kalau Tuhan kok minta begini punya Bang orang? Andi. Jadi menurut Bang Syaholo ini, kalau dia sudah tahu duluan, itu tidak bisa dikatakan kasus pencurian. Jadi kalau saya tahu di rumah orang itu ada duit letaknya di sini sekian banyaknya lalu saya ambil, itu nggak kasus pencurian, begitu. bukan, itu kan mujizat sendiri. Mau itu mukjizat atau apapun, ya namanya mengetahui barang seseorang lalu dia ambil, itu tidak bisa menggugurkan kasus pencurian. Nggak bisa. Cuma abang yang bilang itu mencuri. Lah, karena tidak ada perintahnya, makanya tadi saya tanya sama Anda, mengambil tanpa izin itu apa namanya? Anda bilang maling. Ya udah, ini tidak ada perintah izin dulu, berarti maling. Ya, Itu kan coba bandingkan begini Pak. Coba bandingkan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bersabda, janganlah kamu mengambil milik saudaramu tanpa izin walaupun hanya dengan maksud bersendau gurau. Nih misalnya saya duduk sama Bang Andi, HP-nya saya umpetin. Tujuannya bertanda sama Bang Andi supaya Bang Andi mencari-cari HP-nya. Itu dilarang di dalam Islam, Pak. Bagaimana mungkin di sini mengambil tanpa izin kok dianggap sebuah kebenaran? Ini gimana? Oke lah Pak, dia nggak akui, udahlah. Ya, jadi batal, Yesus suci itu batal, nggak bisa. Kalau abang yang batalkan, bagi kami nggak masalah. Nggak ada masalah, bagi udah. saya, abang pun bukan Dan siapa-siapa. Anda nggak bisa bantah kalau ini bukan kasus pencurian, nggak bisa bantah. Bahkan saya menantang Anda, coba praktekkan ayat ini kepada anak Anda. Nak, pergi kamu ke gang sana, di sana ada motor, lepaskan bawa kemari. Kalau ada orang tanya, Bapak sedang membutuhkan, anakmu ditangkap polisi enggak? Kalau saya tidak bisa mempraktekkan, karena saya tidak. Artinya secara hati nurani Anda, ya hati nurani Anda, sebenarnya Anda sudah punya pemikiran bahwa ini kasus pencurian, tapi karena Anda malu mengakuinya, makanya Anda menutupi dengan berbagai macam cara. Bukan malu. Saya tidak punya kuasa untuk menyiapkan sesuatu yang di sana. Makanya saya nggak bisa merintahkan anak saya untuk ke sana. Logikanya seperti itu kalau kami. Udahlah Pak Dek, kasihan. Sebenarnya dia itu sudah oh iya, ini kasus pencurian ini. Tapi karena malu dia mengakui Tuhannya itu gembong maling gitu ya, dia berbagai macam cara akan dia gunakan. Jangan diklaim gembong maling dong. Diskusi yang Ini bagus perintah dan Pak, bahasanya. ini Iya, Aduh, tapi ini dalang, bentar. Gembong itu maksudnya dalang pencurian. Pak, Jangan ini dibilang Yesus. dalang. Loh, Jangan dibilang dalang. dia yang memerintahkan kok.
Dia yang memerintahkan maling, bukan Tapi Yesus saya putar pelaku. balik. Loh. Boleh. Yesus ini bukan pelaku pencuri, tapi dia yang menyuruh. Itulah dalangnya. Narasinya jangan berlebihan. Loh, ini Nah, dalang, Pak, dalang. Jangan bilang dalang. Data ini. Yesus bukan pelaku pencurian, ya ingat. Tetapi Yesus yang memerintahkan terjadinya pencurian. Ini namanya dalang. Gimana sih? Ini keyakinan kami. Ya terserah. Anda tidak boleh menyimpulkan. Terima nggak terima ya urusan kita masing-masing. Nanti kalau saya simpulkan keyakinan Bapak terima nggak? Silahkan, asal Anda punya data, bisa punya bukti, silahkan. Ya, tapi di sini Anda nggak bisa menunjukkan kepada saya, ya, ada perintah untuk izin terlebih dahulu kepada yang punya. Nggak ada. Ini namanya kasus pencurian. Pakai data Sudah saya. dibilang Tuhan Yesus. Kalau ada yang bertanya, bilang Tuhan Yesus membutuhkannya. Itu Gimana sih? itu ngeles namanya. Loh, Caranya begini, itu kan kalau kamu ketahuan, jangan sampai ngeles. Sudah dikasih amanah kok ngeles. Gimana sih? kalau memang itu sudah izin, Pak, ya, tidak mungkin yang punya keledai itu ngomong, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Gitu loh. Makanya Pak, bagi Bapak dia bukan Tuhan, makanya Bapak seperti itu. Bagi kami dia Tuhan, namanya Tuhan itu tidak mungkin tidak diturutin. Gitu. Itu dia, karena dia itu Tuhan, jadi kasus pencurian pun dibolehkan. Narasinya ke sana larinya. Sekarang saya tanya, alam dunia ini apa nggak suka-suka Tuhan bikinnya? Yang terjadi di dunia ini. Emangnya keledai itu ciptaan Yesus? Kalau suka-suka Ada aja. Kalau udah suka-suka Itu Tuhan namanya- susah Kalau udah. memang Pak, kalau memang Yesus itu Tuhan, seharusnya dia nggak nyuruh-nyuri muridnya. Tinggal bim salah bim, abrak-kadabrak, jadi keledai jadi. Tapi karena Bukan dia gitu. manusia biasa, ketika membutuhkan keledai, wajar kalau dia suruh mengambil keledainya orang. Bagi kami tidak bisa mengatur Tuhan, Pak. Seperti Bapak bilang tadi, bin salah bin jadi. Ya biarkan namanya Tuhan yang Tuhan. bekerja. Mana lebih, ya namanya Tuhan itu tidak ada yang mustahil kan? Iya, tapi Daripada tidak dia bisa memberi menentukan. contoh yang buruk, kenapa dia tidak menciptakan keledai aja? Punya dia sendiri, mau ditunggangi kemana-mana, nggak dikembalikan, nggak apa-apa. Ciptaan dia sendiri. Tetapi kalau ngambil keledai orang ini, udah menyuruh-nyuri keledai orang, nggak dibalikin lagi. Gimana coba? Oke. Kasus pencurian ditambah kasus penipuan jadinya. Ya udah ganti topik. Silakan. Silakan Gini, Bang Bang. Andi, lanjut. Ya. Pak Sialo, Pertanyaan saya gini Bang. kedua. Sebentar dulu Bang, belum selesai Bang. Izin dulu Bang. Tadi kan Anda mengatakan gini. Kenapa Yesus tahu di situ ada keledai? Anda mengatakan karena dia Tuhan, kan gitu ya Bang ya? Betul. Gini Bang, kalau dia Tuhan Bang, masa Tuhanmu miskin banget sih butuh keledai? Kenapa? Masa dia nggak punya peternakan keledai sih? Tuhan kok miskin banget Bang? Itu narasi yang nggak baik dibilang miskin seperti itu. Lah, Boleh. ini punya orang Tuhan kok nggak punya gitu loh Bang? Loh, ya suka-suka Tuhan dong kapan dia Oh mau. suka-suka Tuhan. Sebenarnya Gimana nggak sih? salah yang dikatakan Bang Andi Yesus miskin. Sesuai pernyataan Yesus sendiri, Bang. Serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Apa itu bukan miskin namanya? Itu Bukan cuma namanya miskin, kere. Itu namanya merendahkan diri. Beli pedang jual apa, Pak, Dek? Seperti itu juga, nggak sombong, nggak angkuh. Walaupun dia punya Wah, jabatan, duit itu peser pun nggak punya. maknanya. Itu Ya, maknanya, duit peser aja makanya. nggak punya Yesus, Pak. Makanya saya ceritakan, waktu Tuhan Yesus di malam mau ditangkap, dia membasuh seluruh kaki murid-muridnya. Itu Buset, Tuhan kok nyuruh suruh-suruh. bukan disuruh, dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu kan Ya menunjukkan dosa teladan. itu murid-murid itu nggak bener itu, masa nyuruh-nyuruh Tuhan. Bagi kami itu teladan. Kalau bagi kalian, iya saya lihat di televisi. Ya Tuhan itu nggak boleh kerja mah, tinggal nyuruh. Itu bagi kalian. Makanya berlebihan kalau bagi saya ya.
Buset, dah Tuhan kok disuruh basuh kaki orang gitu. Itu Tuhan Itu loh. menunjukkan teladan bagi umatnya. Pak, Jangan sombong kita Pak. walaupun kita di atas. Ya Pak, gini Pak, kalau Yesus itu Tuhan, mestinya tinggal menciptakan keledai, nggak usah urusin ambil orang punya. Itu maunya kita, kan gitu. Nah, maunya Tuhan Tapi kalau maunya Tuhan, nyolong. jangan kita ngatur-ngatur Tuhan. Ya udah, jadi maunya Tuhan terserah Tuhan, bebas aja Tuhan gitu ya. Ya iyalah. Iya, terserah Tuhan. Apa Baik. kita bisa ngatur dunia ini? Terserah Tuhan lah. Mau nyolong, Boleh, mau boleh. ngerampok terserah Tuhan gitu. Iya, ya itu jawabannya Boleh, terserah lagi. Tuhan. Suka-suka Tuhan ya Pak. Ya jelas Baik. dong, siapa yang bisa ngatur Tuhan? Nah, Saya coba. tanya dulu. Ya coba kita begini Pak, coba bayangkan ya Pak ya. Ini Tuhan mengendarai keledai dua sekalian Pak. Gimana ceritanya Pak mengendarai keledai dua sekalian Pak? Gimana ceritanya? Itu kan di kitab Anda itu. Loh kok kitab saya? Itu dua keledai dikendarai Pak. Matius 5 Matius apa? 21 tuh. 21. Baca itu ayat 5 kalau 21 nggak salah. sampai iya 5 gitu loh. Iya, kalau ayat Lukas, Markus, Yohanes itu pasti beda-beda pemikirannya. Saya tahu itu. Mungkin yang Lukas ini atau Yohanes segala Ya macam. gini ya Pak, melihat saya baca ini dua. Pak ya. Katakan kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dengan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Nah, ini ada dua keledai dialasi Pak. Yesus naik ke atasnya gitu loh. Dua keledai Pak. Jadi main sirkus gitu. Ya nggak tahu. Naik keledai, satu orang naik di atas punggung dua keledai itu gimana caranya? Duduk nggak mungkin. Berdiri Jawab lah. lagi. Jawab lagi Pak, suka-suka Tuhan. Ngangkang nggak mungkin. Berdiri, oh sirkus. Data lo kita pakai Pak. Itu kan pemahaman logika Anda aja itu. Lo tertulis kok. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan seekor keledai beban yang mudah. Kan seekor keledai. Dua. Nih ya, dan mengendarai seekor keledai, koma itu kata penghubung dan ya bisa dipakai kata ganti dan seekor keledai beban yang mudah. Seekor keledai. Dua ekor. Nih. Pemahaman Anda aja yang mengatakan itu. Oke, kalau itu seekor, dengar nih. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik di atasnya. Nih Yesus naik di atas dua keledai ini. Di mana di situ bahasa dinaikin dua keledai? Matius 21 ayat 5 baca Matius 21 ayat 5 ya. Membawa betina dan anaknya, Yesus menaikinya. Kan tidak dibilang dua keledai dinaikin. Matius 21 ayat 5 dikatakan ya, mana tadi? Dua keledai. Dan mengendarai seekor keledai dan seekor keledai beban yang mudah. Dua ekor. Itu seekor beban itu, yang seekor itu bawa barang. Mana dikatakan bawa barang? Ada aja kau ini. Malah nambah-nambah. Parah ini. Kok nambah-nambah Pak? Dimanapun Kristen tidak ada nama Tuhan Yesus naikin dua keledai. Dari mana jalannya? Dan mengendarai seekor keledai dan seekor keledai beban yang mudah. Dua ekor, siapa bilang ini satu? Aduh, Anda ini. Oke, ya udah. Lanjut. Boleh, pertanyaan yang kedua. Masih dikasih pertanyaan yang kedua nggak saya? Hah? Pak,
Kenapa Anda katakan Yesus itu Tuhan, padahal dia anak manusia, Pak? Oke, kenapa dia Tuhan? Kan demikian. Karena dia Bapa itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oh, jadi Yesus itu Bapa itu sendiri ya, Pak? Iya. Jadi anaknya Maria Bapak. Nah, itu pemikiran Anda. Lah, katanya Bapak Yesus. Gimana sih, kan, Pak? Kalau saya ikutin pemikiran Anda, sama kayak anak tangga. Apa ada anak tangga? Kan nggak ada. Pak, Makanya Anda kan yang mengatakan, Pak si Haloho. Kan Bapak sendiri yang ngomong, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Kan gitu ya, Pak? Loh. Nah, pertanyaan gini lah, Pak. Gini aja. Pernah nggak Bunda Maria memanggil Yesus Bapak? Gimana? Pernah nggak Bunda Maria memanggil Yesus Bapak dengan sebutan Bapak? Sering dia berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Loh, orang bapaknya lagi digendong sama dia. Itulah salah pemikiran Anda. Pak, Anda dengerin Pak, ini sederhana loh Pak. Pak, Yesus itu, Pak Yesus, dengerin dulu Pak. Yesus itu nggak langsung gede bekumis Pak, dia bayi dulu gitu ya. Nah, waktu dia bayi, dengerin Pak, waktu dia bayi digendong sama ibunya, pernah nggak Bunda Maria memanggil ini bayi adalah Bapak? Pernah nggak Pak? Itu secara manusia yang nggak dipanggil seperti itu lah Pak. Berarti Yesus bukan Bapak kalau begitu. Itu pemahaman abang, yang abang nggak. Ya kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, berarti bayi ini Bapak juga. Loh, dia itu kan firman Allah. Loh kok firman Allah katanya Yesus adalah Bapak? Loh, makanya saya bilang tadi bisa kembali ke Bapa lagi, kan dia itu firman yang menjadi manusia. Di usia berapa Yesus disebut Bapak itu sendiri? Waktu dia kembali lagi ke tempatnya, ke asalnya. Oh, dia waktu di dunia. Jadi waktu di dunia, jadi waktu di dunia Yesus bukan Bapak itu sendiri. Loh, dia rupa manusia. Pak, sejak kapan Yesus dikatakan Bapak itu sendiri? Setelah dia kembali ke asalnya, karena dia setelah sampai di surga bergabung dengan Bapaknya. Bukan bergabung, kembali ke tempatnya lagi. Loh katanya kembali ke Bapaknya. Jadi di dunia itu tidak dipanggil Bapak ya Pak ya? Bang, jadi di dunia Yesus tidak dipanggil Bapak, begitu ya? Guru. Hah? Bisa, imam bisa, banyak panggilan Tuhan Yesus di dunia. Bapak, Raja bisa. Bang. Tadi kan Abang ngomong nih Yesus itu Bapak itu sendiri. Pertanyaannya Bang, waktu di dunia Yesus biasa dipanggil Bapak itu sendiri nggak? Dia dipanggil guru. Oh ya, jadi bukan Bapak itu sendiri? Bukan dipanggil Bapak dia. Dia dipanggil jadi bukan berarti Yesus bukan Bapak itu sendiri dong? Itu abang tidak bisa membedakan. Loh. Allah waktu menjadi manusia. Gimana? Dia kan Yesus ini di dunia manusia Pak. Loh, itu makanya abang tidak bisa membedakan. Allah itu menjadi manusia. Kalau Yesus bisa membedakan. Abang, Yesus di dunia kan manusia Pak. Betul. Setuju saya. Nah, waktu di dunia Pak, ya waktu di dunia ini Bang, Yesus itu Bapak itu sendiri nggak? Gimana? Ya, dia itu Bapak juga. Bapak juga, sih? Baik. Jadi anaknya Maria Bapak juga? Itu pemikiran Anda. Lah, gimana sih kalau katanya Yesus itu Bapak itu sendiri? Nanti endingnya Tuhan nyusui, kan banyak macam nanti olo-oloannya. Ya, Abang sendiri loh yang ngomong. Nanti Tuhan berak kan gitu nanti narasinya keluar. Yang mati di salib Bapak itu sendiri ya? Itu tubuh dagingnya. Oke, berarti Yesus bukan Bapak itu sendiri dong waktu disalib.
Bingung kan Pak? Sekarang seperti ini, bukan bingung. Sebelum Gimana? Tuhan Yesus datang, kita tahu Tuhan itu ada, itu kan cuma suara. Betul kan? Suara Bagi kami, siapa Pak? Suara siapa? enggak, bagi kami, Iya, suara di siapa? loh, suara Allah itu sendiri. Yang kita Oke. kenal kan cuma suara. Oke, suara. Terus dikandung Maria, Nah, jadi waktu dikandung Bunda Maria masih suara. dengar dulu. Di Ya. zaman Nabi Musa dia menunjukkan wujudnya seperti api. Wih, Kenapa Anda meyakini api itu Tuhan? oh, wih, api itu Tuhan ya Pak ya. Loh, di zaman Nabi Musa. Wih, jadi Tuhan pernah menjadi api? Nah, ya sudah kalau Anda mengingkarinya. Enggak, saya tanya Bapak, Tuhan pernah jadi api ya? Sekarang saya tanya, Wih. kenapa Tuhan jadi manusia kok Anda nggak setuju? Ya Anda setuju aja Pak, nggak apa-apa. Silakan Anda Gimana setuju. kalau saya ada Tuhan yang menjadi batu? Ya, Gimana coba? nggak ada Tuhan menjadi batu Pak. Itu makanya. Masa Kalau dengan Tuhan nggak yang ada. menjadi manusia hidup, Oke, kok baik, Anda nggak baik. setuju? Waktu Tuhan menjadi manusia masih ada Tuhan ya Pak? Ya, Tuhan tuh di mana-mana ada. Oh, katanya menjadi manusia Pak. Loh, suka-suka Tuhan dah mau jadi Oh, manusia. suka-suka juga tidak. Tuhan. Kan sederhana Pak, kan Tuhan Anda jadi manusia nih Pak. Ya, Oke, apakah manusia ini Tuhan? khusus buat Yesus. Saya tanya ulang ya Bang ya. Tuhan Anda menjadi manusia. Ya, Nah, manusia ini namanya Yesus. Betul? ya, betul. Apakah Yesus ini Tuhan? Iya, Berarti Tuhan nggak menjadi manusia, Pak. Tuhan masuk ke dalam diri manusia. kok Betul? Tuhan masuk ke diri manusia. Oke, kalau begitu apanya Yesus yang Tuhan, Pak? Loh, kuasanya Oh, bukan Buktinya. Yesusnya. Hah? loh, kalau saya bilang tadi, kalau daging darahnya itu akan Oke. mati. Coba Tapi kalau tunjukkan. kuasanya nggak akan Oke, mati. baik. Kuasanya ya. Coba Abang tunjukkan kuasa Yesus di dunia ini sehingga dia Tuhan. Apa kuasanya, Pak? Kuasanya dia bisa membangkitkan orang mati. Itu waktu membangkitkan orang mati, Pak. Dia itu berdoa bersyukur kepada Bapa di surga dan mengakui dirinya utusan Tuhan. Baca Yohanes 11 41 sampai 42, Pak. Bener. Ya, Nggak bukan salah Tuhan yang dia, Anda bilang. Pak. Pak, Cuma ini saya pakai cara berpikir kita yang Pak, berbeda. Abang, saya ini Oke. pakai data, Bang ya. Waktu Yesus membangkitkan Lazarus, justru Yesus berdoa mengucapkan syukur kepada Bapaknya di surga, Pak. Yang salah Dan di mana orang itu? banyak itu menyaksikan bahwa aku ini utusan Tuhan. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus itu mengklaim dirinya utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan waktu membangkitkan Lazarus. Data, Pak. Iya, salahnya di mana? Jadi berarti bukan Yesus Tuhan, Pak. Loh, sekarang tadi Anda memanggil saya Sialuhu. Dari mana Anda tahu Sialuhu saya? Itu nama Anda ada di sini. Saya bisa membaca, Pak. Lah itu makanya kok bisa suara saya sampai ke sana, kan itu Sialuhu juga kan? Oh, jadi kalau Anda ditangkap polisi, Bapak nggak perlu ikut rekaman suaranya aja di penjara gitu ya? Loh, pasti saya yang dicari, bukan suara saya yang ditangkap. Oh, ya berarti suara Bapak bukan Bapak. Loh, gimana kalau suara saya bukan saya, kenapa Anda memanggil saya? Oke, kalau begitu, kalau Bapak membuat kriminal, jangan bawa saya, suara saya aja ditangkap gitu ya? Oh ya enggak, itu kan pemikiran Bapak. Ya, berarti suara Anda bukan Anda. Loh, kalau suara saya bukan saya kok Bapak tahu nama saya? Oke, baik. Kalau ini ada suara saya Anda di sini nih, maaf ya Pak ya. Suara Anda di sini punya leher nggak Pak? Nggak ada. Berarti bukan Anda yang bukan Anda yang menggambarkan di sini Pak, bukan. Loh, itu kan pemikiran Anda itu Anda. Pak, pribadi seseorang itu Pak, terdiri dari jasmani dan rohani. Itu Gitu ya. yang kasat Kalau mata. kita sudah berbicara bersuara, suara itu bukan kita. Gitu ya Pak ya. Tapi itu suara kita, tapi bukan kita, suara kita. Oke Pak, karena suara itu tidak punya fisik.
Gitu ya Pak ya. Jadi suara itu nggak bisa ditangkap. Gitu ya Pak ya. Tidak mungkin lah kalau Anda ditangkap polisi, Anda merekam suara. Pak polisi jangan tangkap saya dong. Saya rekam suara saya aja yang ditangkap. Kan nggak juga toh Pak. Oke. Jadi suara Anda bukan Anda. Tapi itu suara Anda. Oke. Kembali ke topik. Oke, saya mau bertanya lagi nih. Ini tadi belum selesai Pak. Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ini klaim yang tidak masuk akal. Kenapa? Yesus ada di muka bumi 33 tahun, Bapa ada di surga. Betul ya Pak ya? Contohnya nih Pak. Contoh. Yesus kalau berdoa, dia tidak berdoa kepada dirinya sendiri, tapi dia berdoa kepada Bapaknya yang ada di surga. Betul? Betul. Artinya Yesus bukan Bapa itu sendiri. Betul? Contoh lagi. Itu, Bang. Iya, makanya Yesus bukan Bapa itu sendiri. Contoh lagi waktu Yesus dibaptis. Ya Pak ya, Yesus ada di Sungai Yordan. Ada suara dari surga, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Bapa berbicara mengasihi Yesus yang sudah dibaptis. Artinya Yesus bukan Bapa itu sendiri. Mau dicabut Pak? Oke, sekarang saya mau tanya. Mbak, Bapak mau cabut dulu nggak nih? Yesus bukan Bapa itu sendiri. Tunggu, sebelum pertanyaan ini saya jawab, coba saya tanya sama Anda. Apakah Tuhan Anda tidak bisa kemana-mana? Tidak bisa ribuan orang di dunia ini memberkati? Kan bisa. Oke, Tuhan saya itu Pak, untuk mengetahui isi dunia ini, dia maha melihat, dia maha mengetahui. Untuk mengetahui, dengarkan dulu Pak, kan saya jawab Pak. Oke. Untuk mengetahui isi kepala Anda, untuk mengetahui kepribadian Anda, atau seluruh umat manusia, Tuhan itu nggak perlu masuk ke dalam pikiran kita. Tapi karena dia maha tahu gitu loh. Tuhan itu nggak perlu ada di mana-mana Pak. Kenapa di mana-mana itu menunjukkan tempat? Ya, karena Sang Pencipta itu nggak mungkin dia masuk ke comberan. Gitu ya Pak ya. Oke. Tuhan itu memberikan kita akal, menciptakan akal di dalam kepala kita, supaya kita berpikir yang mana yang baik, mana yang buruk. Bukan Tuhan yang menuntun kemana-mana begitu. Paham sampai sini? Itu sangat paham aku. Oke. Kalau Tuhan Anda ada di mana-mana ya Pak? Tuh, ya jelas dong. Oke. Kalau begitu Tuhan Anda, mohon maaf ya Pak ya, Tuhan Anda ada dalam celana Anda. Nah itu, kan tadi saya bilang kan pasti larinya akan ke sana. Ya kan Tuhan Anda di mana-mana Pak. Loh, makanya saya bilang narasi Anda semua pasti akan seperti itu untuk orang Kristen. Ini kan resikonya kalau Tuhan ada di mana-mana. Loh, memang Tuhan Anda nggak di mana-mana? Ya saya kan udah jawab tidak. Loh, kalau nggak di Sekarang mana-mana, kalau di mana dia? Pak di mana Pak di mana Bang di mana-mana itu tempat atau bukan? Loh, sekarang saya tanya dulu. Dengerin dulu Pak. Di mana-mana itu tempat atau bukan? Makanya Tuhan tahu jangan makanya atuh Bang. Mana yang bagus, mana dengerin yang dulu jelek. Bang. Bang, Jangan dengerin dulu. Tuhan itu kolor. Itu salah. Bang, di mana-mana itu menunjukkan tempat atau apa? Loh, misalnya di diri saya kan tempatnya saya. Di diri istri saya berarti di diri istri saya ada. Itu kan tempat juga. Masalahnya di mana? Kalau di dalam WC itu tempat juga ya Pak? Nah itu yang salah dirimu. Masa Tuhan di WC? Katanya Tuhan di mana-mana Pak. Sekarang saya tanya Bang. Sedangkan sampean Anda nggak mau ke WC itu masuk. Kalau nggak dia. Bang dengerin dulu Bang. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau bukan Pak? Setuju, tapi jangan katakan WC, jangan katakan comberan. Iya, itulah resikonya kalau itu, Bang, itulah resikonya kalau Tuhan ada di mana-mana. Tuhan sampai itu di mana kalau gitu? Ya, Tuhan saya itu nggak perlu turun ke bumi melihat keadaan, Pak. Dia maha melihat. Lah di mana dia? Ada di Ars. Ars itu tempat gaib, nggak ada yang tahu.
Nah itu hebatnya Ya. kalian tuh goib semua. Iya, kalau bapaknya Yesus goib nggak, Pak? Bapaknya Yesus goib nggak, Pak? Roh Kudus. Itu goib atau bisa dilihat? Loh, tapi jangan katakan goib. Saya tapi tanya bisa dulu, dibicara. Bapak. Yang mengutus Yesus itu, Pak, goib atau bisa dilihat? Allah itu yang menyuruh. Sama Bisa kayak dilihat suara kita atau berbicara. pertanyaan sederhana, Pak. Bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat, tapi bisa Kalau- dinalarkan. Oke, bisa diraba? Nggak bisa, tapi bisa dinalarkan. Ya sama. Sama, Pak. Nggak bisa diraba, nggak bisa dilihat. Gitu loh. Tapi kan bisa dipikirkan. Ya sama kita berpikir, Pak. Loh, makanya saya tanya. Ya, Menurut pemikiran Yesus kita, sendiri berkata, dengarkan baik-baik. Yohanes 5:37, Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Jadi Bapa di surga itu tidak bisa kau dengar suaranya, tidak bisa kau lihat rupanya, karena memang dia tidak punya bentuk. Itulah pinter Tuhan itu. sampean. Hah? Itu pinter sampean tadi baru ngomong ayat itu. Tapi Yang kau tanya itu, kepada saya, tadi saya balikin Enggak. baru Anda ngeh gitu. Itu makanya sampean cerdas ayat itu Anda baca. Ya. Makanya Tuhan Tapi itu Anda tadi turun. mengatakan, Anda tadi yang ngomong loh, Bang, Tuhan itu Iya. ada di mana-mana. Loh, memang Itu. iya. Saya di tanya mana-mana. ulang, dengerin dulu. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau bukan, Pak? Setuju tempat, tapi jangan Tempat, katakan baik, tempat tidak tempat. bagus. Oke, toilet itu tempat nggak, Pak? Tempat bagus nggak untuk Tuhan itu? Nah, katanya ada di mana-mana, Pak. Loh, makanya saya tanya balik, tempat bagus nggak untuk Tuhan? Ya itu Tuhan kamu ada di mana-mana, toh. Loh, makanya jangan menyimpulkan. Makanya Tuhan jangan orang bilang lain. Tuhan ada di mana-mana Itu- begitu. itu Atau gini aja deh, saya kasih tempat yang bersih, Pak. Tuhanmu ada di Tempat surga ya, Pak? itu di hati Dengerin. kami. Tuhan kamu ada di surga ya, Pak? Oh ya jelas dia penguasa Oke, surga kok. baik. Kalau di neraka, Pak, Mana ada Tuhan kami di neraka? berarti bukan tempat dong neraka itu. Itu iblis. Nah, gitu Berarti loh. berarti Tuhan Anda nggak di mana-mana dong. Makanya sesuaikan porsi, jangan asal kasih tempat. Anda yang ngomong ada di mana-mana. Loh, ada Bukan di saya lah mana-mana. yang bicara. Pak, Abang yang ngomong tadi ada di mana-mana gitu loh. Setuju. Ada di Ya di mana-mana. mana-mana itu tempat, Bang. Ya namanya di mana-mana ya Setuju. tempat. Gitu loh. Oke. Setuju, nggak salah sampai bilang, tapi sesuaikan tempat dan porsi. Ya kalau Anda begitu bilang aja dong, Tuhan saya ada di mana-mana di tempat yang baik. Gitu loh, tambahin. Sudah namanya Tuhan itu kan baik, nggak perlu dijelasin lah. Lah namanya di mana-mana, Pak. Itu kan nanti orang menerjemahkan sembarangan. Lah, itu kan bagi orang-orang yang munafik. Nah, di mana datanya Tuhan Anda di mana-mana di tempat baik? Di mana, Pak, datanya? Loh, nggak perlu pakai data. Oh, nggak perlu pakai data. Baik, Nggak baik, pakai Pak, data. ya. Di mana orang baik, di situ ada Tuhan. Di mana Oke, ada sekarang orang gini, jahat, Bang. di situ Sekarang ada gini, setan. Bang. Itu Bang. aja. Bang. Yang dikandung Bunda Maria itu Tuhan atau manusia, Pak? Kalau secara kedagingan dia manusia. Bukan Tuhan ya? Secara kedagingan, Berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. secara dagingnya Berarti Yesus bukan Tuhan, Pak, kalau anaknya Maria bukan Tuhan. dia berasal dari atas dan kembali ke atas. Manusia berasal dari tanah akan kembali ke tanah. Bukannya Yesus berasal dari kandungan Maria, Pak? Loh, gimana sampean? Kan Ya Tuhan berasal. berfirman. Pak, Yesus itu ada di bumi lewat mana, Pak? Loh, itu kan firman Tuhan. Bang, Yesus Diletakkan ada di di bumi. rahimnya Bang, Bunda dengerin Maria. dulu, Bang. Abang kok suka ngeles sih? Yesus itu ada di bumi lewat mana, Pak, dia? Nongolnya. Kalau saya turutin omongan sampean, bener dia di kandungan Bunda Maria. Terus emang jadi Yesus nggak pernah dikandung? Tapi kan Anda nggak ikutin prosesnya. Anda ikut prosesnya. Loh, kan dia firman Tuhan. Datang Tuhan, saya letakkan manusia Apa? di kandunganmu. Nanti setelah Berarti- lahir beri dia nama Yesus. Berarti Yesus berasal dari berarti Bang dengerin. Berarti Yesus berasal dari dalam kandungan ibunya, betul?
dari firman Tuhan dulu, jangan dari rahimnya. Dari Loh, firman Tuhan. kenapa Anda menghindari rahim? Loh, saya nggak menghindari. Dari Ya firman udah. Tuhan dimasukkan ke rahim. Oke. Kan Yang dikandung Bunda Maria firman atau manusia, Pak? Firman yang menjadi manusia. Oke, jadi manusia yang dikandung ya, Pak? Firman yang menjadi manusia. Iya, kalau firman sudah menjadi manusia, berarti kita omongin manusia. Betul? Oke. Jadi yang dikandung Bunda Maria manusia ya, Pak? Betul. Betul. Berarti Yesus berasal dari kandungan ya, Pak? Tempatnya kandungan. Iya, berasal dari situ, Pak ya? Kan Allah cuma nitip tempat di kandungan Bunda Maria. Iya, mau nitip kek, mau kagak kek, yang jelas berasal dari situ. Oke. Oke, kemudian dia keluar sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita, betul? Oke. Betul? Betul. Betul, berarti Yesus berasal dari situ sama dengan kita. Cuman proses pembuatannya beda, betul? Setuju. Ya iya, ngomong dong dari tadi. Salahnya di mana? Enggak salah, siapa yang nyalain lu? Orang saya nggak nyalain kamu kok. Bang, saya nggak pernah menyalahkan. Bang, saya nggak pernah menyalahkan kamu. Abang aja ngeles terus dari tadi. Bukan ngeles. Saya cuma membilang tadi, firman yang menjadi manusia dititipkan di rahim Bunda Maria. Oke, baik. Jadi kita jadi kita sepaham bahwa daripada ada Tuhan yang menjadi batu. Yesus itu, nanti saya kasih data lagi. Yesus itu batu penjuru loh, Pak. Batu penjuru itu makna, bukan batu. Gitu batu, loh. Pak, dibuang oleh tukang batu, Pak. Arti tukang batu itu tahu gak? Tukang batu yang ngerjain batu, Pak. Itu makanya kita yang dianggap ini remeh-temeh tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Terserah Bapak lah. Tuhan aja suka-suka, apalagi Bapak bisa suka-suka ngertiin toh. Bukan suka-suka, makna dari batu bangunan yang Ya tidak udah, sekarang kita pindah itu tadi, Pak. Jadi jelas di sini ya, Bang ya. Yesus itu ya bedanya dengan kita, kalau kita ini ada hubungan suami istri, ayah sama ibu kita. Ya. Yesus itu tidak ada hubungan suami istri. Tapi setelah Yesus masuk kandungan, Bunda Maria mengandung, udah sama dengan kita. Betul? Betul apa betul? Gimana? Saya ulang ya. Yang membedakan Yesus dengan kita, ya Pak ya, kita ini hasil daripada hubungan suami istri ayah ibu kita. Kalau Yesus itu Bunda Maria tidak ada hubungan suami istri, itu bedanya. Tapi pertumbuhan janin dalam kandungan sama semua Yesus dengan kita, betul? Betul. Terus jadi asal kita sama dengan Yesus berasal dari kandungan. Kemudian ibu kita melahirkan kita, betul? Terus apa salahnya? Ya nggak salah, Pak. Saya ini bikin bahagia Bapak loh. Loh, bukan bahagia, memang itu sebenarnya kok. Iya benar, makanya saya nggak mau debat dengan Anda. Saya ingin Anda happy gitu loh. Bukan happy, memang itu yang tertulis. Iya, nah sekarang waktu Yesus lahir di muka bumi, dia itu manusia sama seperti kita. Cuma yang membedakan lagi, dengarkan dulu. Yang membedakan lagi, setelah dia umur 30 tahun, dia menerima firman, arti dia adalah dipercaya Tuhan sebagai utusan Tuhan di muka bumi. Betul apa betul? Jangan dilewati sunatnya dulu. Disunat 8 hari. Nah, setelah disunat 8 hari, di umur 12 tahun dia ke sinagog, masuk ke dalam rumah ibadah. Sampai di dalam, ibunya sama bapak tirinya pulang lupa. Sampai dia pulang kembali menjemput anaknya, betul? Iya. Betul. Kemudian di usia 13 sampai 29 hilang, betul? Bukan hilang, tidak diceritakan dalam Alkitab. Ya hilang ceritanya, Bapak. Oke, terserah Anda mau bilang hilang. Bagi kami tidak diceritakan di dalam Alkitab. Iya, kalau tidak diceritakan berarti ceritanya hilang. Oke, lanjut. Oke. Nah, menurut Bapak kemana dia, Pak ya? Di umur-umur itu loh, Pak. Produktif loh itu. 13, 29 kemana ya kira-kira ya?
Karena di zaman itu orang bisa berdakwah itu harus umur 30 tahun. Oh ya, dia stay di rumah dulu. Ya, itu kan tidak tertulis di Alkitab. Gimana mau kita? Tapi menurut yang pernah saya dengar, mohon maaf mau percaya mau kagak, Bambang Nursena, Esra Soru itu mengatakan dia sekolah SD, SMP, SMA, STT. Terus dia membantu bapaknya sama adiknya di rumah. Percaya kagak, Pak? Saya belum pernah dengar itu. Ada statementnya Esra Soru, pendeta loh Pak itu. Tapi saya sih nggak mau membenturkan pendapat Anda dengan mereka. Cuman saya kutip aja sih. Tapi kalau memang sih sebenarnya yang kita tahu tidak ada tulisannya, tidak ada kisahnya, ya mau diapa lagi? Kan gitu ya Pak ya? Ya. Nah di usia 30 tahun tertulis di Yohanes 17:8, segala firman yang telah kuterima kusampaikan kepada mereka. Dia menerima firman, betul ya Pak? Dia itu firman itu sendiri. Loh, menerima firman dia Pak? Mana ayatnya dia menerima firman? Yohanes 17:8 Pak. Apa kata Allah di situ? Bapak nggak pernah baca ya? Enggak. Kalau Tuhan Yesus menerima saya bacain firman, dulu. Saya bacain aja dulu Bang. Bang, boleh nggak saya baca dulu supaya Abang nggak ngelantur? Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi ada oknum yang menyampaikan firman kepada Yesus dan firman itu disampaikan kepada orang-orang. Betul apa betul? Jadi dalam hal ini Yesus menerima firman, betul? Sekarang saya mau tanya, Bang. Namanya firman itu kan berarti Allah berbicara dari atas ke bawah. Iya ini Dari loh, Pak. surga- Bang, saya baca lagi ya. Iya. Apa saya baca ulang? Enggak, saya udah paham itu. Jadi Namanya kalau Yesus firman- dengerin dulu Bang. Kalau Yesus berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, pertanyaan Pak, siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Oke, sekarang saya mau tanya. Loh, kok tanya firman balik? itu- Loh, biar kita sama-sama. Saya ulang Kita lagi buka nih wawasan bahasa Indonesia dulu. nih. Saya ulang ya, saya nggak tanpa edit loh Pak. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Yesus yang ngomong. Pertanyaan Pak, siapa yang menyampaikan firman kepada Yesus? Dia itu sendiri. Loh ini ada yang nyampaikan kok. Loh, itu dia sendiri yang berbicara, apa salahnya? Iya, tapi Yesus bicaranya ini ada yang menyampaikan firman kepada dirinya. Kalau dia ada menyampaikan, berarti Allah itu berbicara. Baru Yesus menyampaikan ke muridnya. Sekarang saya tanya, mana Allah berbicara kepada Yesus? Kenapa Pak? Di mana Allah berbicara sama Tuhan Yesus? Yesus tidak pernah berbicara, saya nggak perlu menerima atau membaca. Yesus komunikasi dengan Tuhan ya Pak. Kecuali dia berdoa, baru komunikasi Nggak dia ada Pak. ya. Tuhan Yesus itu adalah firman itu sendiri. Oke. Jadi firman, sama jadi Nabi Muhammad yang menerima firman, menerima wahyu. Iya, jadi Yesus nggak menerima firman ya Pak. Dia itu firman sendiri kok, menerima gimana sih? Kalau Yesus itu firman itu sendiri Pak, kenapa dia berdoa? Dia bukan berdoa, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga dimuliakan nama. Semalaman dia di Bukit Getsemani Bapak, dia berdoa sampai keringatnya seperti darah bertetesan ke tanah. Berdoa dia Bapak. Betul, tapi Bapak ini kok ada nggak? ini begini ya Bapak, saya jadi capek. Saya ini paham Bible, tapi Anda melawan yang saya berikan. Jadi Anda sebenarnya ini ya Bang, dengerin dulu Bang. Abang sebenarnya ini nggak diskusi dengan saya, tapi Anda melawan Bible sepanjang malam. Loh, saya nggak Saya pernah baca melawan. data, Anda bantah. Saya kasih data, Anda bantah. Kenapa Anda melawan Bible? Bapak nggak capek? Bukan melawan Bang, Bible Lah, ini- itu dibaca untuk dipahami. Bagaimana mau Anda pahami? Anda sendiri nggak baca.
Makanya kelanjutan doa Tuhan Yesus itu apa kepada muridnya? Ya berarti berdoa ya, Pak. Kenapa engkau tertidur? Nah, jadi Yesus Artinya berdoa ya, apa? Pak. Bukan itu kelanjutan. Berjaga-jagalah engkau. Pak. Karena lu kan saya yang Gini, tahu. Pak ya. Alkitab Dengerin, saya. Pak. Bapak ini kemana-mana kalau ngomong. Bukan, saya melanjutkan ayat tadi. Nah, Yesus berdoa atau tidak? Loh, itu mengajarkan kepada umatnya, Bang. Saya baca Untuk ya. Dengarkan dulu. berjaga-jaga. Makanya Dengarkan dulu saya baca. Lawan Bible terus, Pak. Enggak capek loh nanti Anda lawan Bible. saya bukan melawan. Dengerin, Pak. Di sini Yesus sudah selesai berdoa bersama para rasulnya yang setia. Lalu setelah menyanyikan pujian, mereka pergi ke Gunung Zaitun. Markus 14:26. Mereka berjalan ke arah timur menuju sebuah taman yang disebut Getsemani, tempat yang sering dikunjungi Yesus. Sesampai di taman itu, berhenti di sebuah tempat yang nyaman di antara pohon-pohon zaitun. Lalu dia berkata kepada 8 rasulnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana dan berdoa." Yesus kemudian masuk lebih jauh ke taman itu bersama 3 rasulnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus merasa sangat tertekan dan berkata kepada 3 rasulnya, "Aku sedih sekali seperti mau mati rasanya. Tunggu di sini dan tetaplah berjaga-jaga." Matius 26, 36 sampai 38. Yesus berdoa, Bapak. Sudah, Bagaimana saya itu? kasih pemahaman bagi saya. Saya bukan Nah, melawan ini Alkitab. tertulis, Bapak. Yesus berdoa. Oke. Itu kan ada Saya maknanya. baca lagi, saya tambahin lagi. Yesus berjalan sedikit untuk menjauh dari mereka, lalu sujud dan mulai berdoa. Apa yang dia doakan pada saat-saat menegangkan ini, dia berdoa, "Bapa, segala sesuatu tidak mustahil bagimu. Singkirkanlah cawan ini dariku. Namun janganlah terjadi seperti aku mau, tetapi seperti yang engkau mau." Markus 14:35-36. Yesus punya perasaan seperti manusia biasa, bro. Berdoa dia, bro. Data loh saya baca, Pak. Nah, silakan lawan data itu, Pak. Silakan lawan data itu, Pak. Silakan dilawan. Saya di sini yang punya Alkitab dan saya diajarkan. Makanya saya mau ngasih penjelasan, bukan melawan Ya, Alkitab. silakan Pak. Saya baca data, silakan Anda bantah data itu, silakan. Bukan bantah. Kalau Anda nggak bantah, Bang, kalau Anda nggak bantah, artinya Anda setuju yang saya baca. Yesus berdoa. Sekarang begini, makna dari ayat itu, kami umatnya, terutama muridnya waktu itu, untuk selalu berdoa. Ini Yesus yang berdoa. Bang, benar-benar abang melawan Bible sepanjang malam. Makna dari ayat itu mengajarkan kepada muridnya dan kepada kami yang percaya untuk selalu berdoa. Mana tahu kapan kami mati, kami sudah siap menghadap Tuhan. Kan itu arti ayat itu. Jadi Yesus nggak berdoa ya, Pak ya? Itu mengajarkan kepada kami. Enggak, Yesus berdoa atau tidak, Bang? Loh, kalau sesuai dengan omongan itu, iya. Ya udah. Ya sudah. Yesus berdoa, datanya ada. Abang ini gimana sih? Data berdoa, Bapak Anda mengatakan tidak. Gimana, Om? Aduh, capek deh, Pak. Enggak, ayat itu memang tertulis seperti itu. Tapi Ya kalau udah tertulis ya jangan dibantah tuh, Abang. Kalau udah tertulis jangan dipelintir lagi. Oke, sekarang gini. Gantian saya bertanya. Aduh, Abang ini. Udah jelas Yesus berdoa, dibantah sepanjang malam. Sudah, boleh saya bertanya gantian? Iya, silakan lah. Duh. Nah, coba tunjukkan saya mana ayat sunat Muhammad. Kalau di Al-Quran itu dijelaskan mengikuti mila Ibrahim. Mila Ibrahim itu Yesus lagi. Mila Ibrahim itu Ibrahim disunat, jadi mengikuti mila Ibrahim termasuk sunat, Bang. Oke.
Gitu. Cuma gitu aja. Iya. Hadisnya ada, kalau hadis lengkap, Nabi disunat. Kalau Yesus itu kan jelas 8 hari disunat. Kan ada. Iya, Nabi Muhammad juga jelas. Mana ayatnya? Ya, di hadis banyak Coba. Nabi Muhammad disunat, Bang. Coba. Ya, sebentar saya cariin dulu, Bang. Jadi tadi di Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim alaihissalam dihitam di usia 80 tahun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya Rasul tuh, kok ketutup, tunggu ya Bang ya. Sabar dulu Bang. Kok ketutup ya? Aduh, ketutup nih. Tutup. Aduh. Hadisnya begini ya Bang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang pertama kali memakai celana panjang, rambut yang kotor, mencukur bulu kemaluan, dan orang yang pertama kali melakukan hitan dengan gadum saat beliau berusia 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim disunat, Nabi Muhammad mengikuti mila Ibrahim disunat Bang. Gitu Bang. Kenapa ketawa Bang? Loh. Ya ketawa dong. Kenapa? Saya suruh nunjuk ayatnya kok Nabi Ibrahim yang ditunjukkan. Iya, Gimana mengikuti mila Ibrahim Bang, sayang. Bener Bang. Ya. Saya nggak bilang salah. Iya, kenapa ketawa? Kalau seperti itu tadi kita ngapain berdebat? Kita sama-sama mengakui sama-sama Allahnya kita, Allahnya Abraham. Gimana sih? Kenapa? Apa boleh? Kan Anda nggak setuju dengan kami. Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, Ibrahim berhitan setelah mencapai 80 tahun. Gitu loh. Kenapa Bang kalau Nabi Muhammad disunat? Makanya ayatnya mana Nabi Muhammad itu dikitan. Iya itu saya kasih hadis. Ngikutin aja. Nabi Muhammad ini Ya. Para ulama berpendapat Nabi Muhammad, begini ada dua pendapat ulama ya Bang ya. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan telah dihitan. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa Nabi Muhammad dihitan oleh sang kakek Abdul Muthalib pada hari ke-7 kelahirannya. Gitu loh Bang. Sudah. Terus tadi yang pertama itu dikitan di dalam kandungan. Itu hukumnya sunat Abang. Mila Iya, Ibrahim. Dengerin Itu dulu kan kan. Abang ini kalau bertanya kan kita jawab Bang. Jangan dipotong gitu lah. Lanjut. Abang kok jangan dibantah lah kan. Kau udah dijawab tadi, jelas itu Bang. Gitu ya. Jadi jelas hukumnya ya bahwa hadisnya ada Nabi Muhammad disunat. Perintahnya ntar dulu saya kan belum gimana sih Abang ini. Nah sekarang kita umat muslim semua ini wajib sunat. Kristen wajib sunat nggak Bang? Anda yang bawa data, Anda bawa topik. Nggak dulu, dengerin dulu. Kristen wajib sunat nggak Bang? Kalau kami tidak wajib. Kenapa Bang? Loh, karena bagi kami sunat itu tidak wajib. Kenapa? Sebabnya apa Bang? Sedangkan Yesus disunat. Karena itulah makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menggenapi hukum-hukum itu. Kami tidak disunat karena apa? Kenapa? Sunat itu tidak menjanjikan ke surga. Hati kita ini yang menjanjikan kita ke surga itu. Kalau Anda percaya perjanjian lama Bang? Percaya perjanjian lama. Perintahnya di sana Bang, haruslah dikerat kulit hatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Harus Bang. Antara Abraham dan Allah. Harus Bang. Yesus aja disunat kok Abang enggak? Yesus Kenapa? disunat karena mengikuti hukum Yahudi. Oh berarti Tuhan tunduk sama hukum. Loh, kan dia manusia. Makanya dia tunduk sama hukum manusia. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu dia tunduk ya Bang? Loh, dia kena lagi. Kena lagi. Bukan kena lagi Bang. Waktu dia turun ke dunia, dia harus tunduk kepada hukum yang ada di Mau bumi. tahu nggak Bang datanya? Bang, mau tahu nggak datanya kenapa Kristen nggak disunat? Mau tahu nggak Bang? Saya kasih tahu. Gini Bang coba ya. kasih tahu. Ya.
Di Galatia 5 nomor 2, Paulus berkata, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Makanya Kristen itu tidak boleh sunat. Kalau kau disunat, Yesus tidak berguna bang, kata Paulus. Gitu bang. Data bang, Galatia 5 nomor 2. Coba baca bang. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Begitu bang. Ini sampai bertanya soal itu, saya didesak terus. Saya tadi pertanyaan sunat Nabi Muhammad aja belum selesai. Kan udah saya jawab tadi, hadisnya jelas Nabi Muhammad disunat. Hukumnya mengikuti mila Ibrahim. Gimana, udah saya jawab kok. Sekarang kita alihkan lagi kan tadi Anda yang membawa sunat. Nah, kalau kita dengerin dulu bang. Gini, bang. Kalau kita berbicara iman, kita harus dari kitab kita, jangan bawa-bawa yang lain. Ya kalau kitab Anda itu jelas kok perintahnya disunat, haruslah dikerak kulit hatanmu gitu bang. Kenapa tuh? Mana perintah Tuhan Yesus kami disuruh sunat? Yesus Kalau disunat, Tuhan berarti kalau Yesus disunat Anda nggak ikuti Yesus dong? Gimana Anda bang? Bukan masalah itu. Mana perintah Tuhan Yesus? Berarti bang mohon maaf ya bang ya, izin dulu bang. Mohon maaf, berarti punya abang beda dengan bentuknya punya Yesus bang. Kalau punya saya dengan Yesus sama bang. Ya, cuma sama-samaan aja. Nggak beda Cuma bang. Anda Beda. Punya abang dengan punya Yesus beda. Orang Yesus disunat, saya disunat, sama modelnya. Punya abang kagak. Sekarang apa urusannya? Ya tidak ada urusan bang, cuman saya ngasih tahu aja beda. Iya, urusannya. Ya beda. Jadi bentuk, dengerin bang. Punya abang, bang. Punya abang. Beda dengan, bang, gantian bicara, abang. Punya Anda berbeda dengan punya Tuhan Anda. Punya Tuhan Anda sama dengan punyaku. Ya urusannya apa? Kagak ada urusan gua. Nah, artinya adalah bang. Artinya adalah bang. Gantian bang. Kalau sudah berbeda, artinya Anda tidak sama dengan Yesus. Yesus disunat, abang kagak. Gitu loh, beda. Sunatmu ke surga? Apakah menjamin sunatmu ke surga? Orang yang hancur buah pelirnya, bang. Orang yang hancur buah pelirnya dan terpotong kemaluannya itu dilarang masuk jemaat Tuhan, bang. Gimana itu, bang? Data di Bible, bang. Di ayat kami tidak ada yang seperti itu. Itu kan ada, ayat kami. Bang. Waduh. Bang ini masa sih nggak ada, bang. Tunggu saya kasih ya. Tunggu, bang. Tenang aja, ada, bang. Abang jarang baca Bible sih. Ulangan 23 nomor 1. Dalbo jangan tidur, bantuin gue baca. Dikira gue ngarang. Ada manusia Ulangan dengerin bang, saya baca. Ulangan 23 nomor 1. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya janganlah masuk jemaat Tuhan. Ada, bang. Saya nggak boleh ngarang, bang. Ada. Gimana, bang? Yang jelas itu gimana, bang? Abang terguncang ya dengar kayak gitu ya? Enggak pernah terguncang. Apa maksudnya itu, bang? Orang yang hancur buah pelirnya, bang? Ya, coba apa artinya kalau hancur? Ya saya nanya kepada Anda. Ini bukan punya saya kok, saya baca doang. Ya, coba maknanya apa di ayat itu? Saya nggak tahu, saya nggak bisa artiin, bang. Saya hanya membacanya. Saya nggak punya hak untuk bang. Ini di Bible. Saya nggak mau menerjemahkan, menafsirkan atau mengartikan. Saya hanya membaca. Kemudian saya tanyakan, kan Anda yang punya. Saya tanya, apa maksud orang yang hancur buah pelirnya itu, bang? Kok ada buah pelir? Buah pelir apa sih, bang? Yang jelas Tuhan Yesus tidak ada memerintahkan kami wajib sunat. Tapi di imamat tadi, bang, 11:7 gimana itu, bang? Sunat. Kami ini manusia bebas. Kejadian 17:11, bang. Tidak pernah Tuhan Yesus menyuruh kami sunat.
Kalau ada menyuruh, ya kami salah tidak sunat. Bang, di Kejadian Bang ada Bang. Mana perintah sunat? Itu haruslah dikerak kelihatanmu Bang, gimana itu Bang? Itu tuh zaman Ibrahim. Oh, jadi Babang nggak ikuti itu? Gimana? Saya tadi kan zaman Nabi Tuhan Yesus datang, ada nggak Tuhan Yesus memerintahkan umatnya untuk kita? Kan tidak. Sekarang saya tanya balik, kalau memang Anda mengikuti milah Ibrahim, apakah semua kalian ikuti milah Ibrahim itu? Kan tidak. Sebentar Bang, ada tahu nggak milah itu apa Bang? Milah itu kan apa? Nggak tahu. Apa yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim itu satu. Nabi Ibrahim itu dengerin dulu ya Bang ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia bertauhid. Sama, saya juga bertauhid, menuhankan satu. Di Al-Qur'an itu Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya sama. Ya, Nabi Ibrahim itu patuh dan taat ke orang lagi ngomong Bang. Di mana Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala itu timbul waktu zaman Nabi Muhammad. Yang ada cuma Allah di situ. Di dalam Al-Qur'an Bang, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Ibrahim. Tauhid dia. Satu. Milanya lagi tentang sunat. Kami sunat gitu loh. Anda ini Bang, Kristen itu Bang, mohon maaf ya, tidak mengikuti ajaran para nabi. Kenapa Anda punya guru baru? Siapa guru baru Anda? Itu Paulus. Yesus berkata di Matius 5:18 kalau nggak salah, tak satu pun titik satu iota pun yang harus dihapus dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus berkata tidak boleh menghapus satu titik saja hukum Taurat. Sedangkan perintah sunat itu adalah perintah hukum Taurat. Kenapa Anda tidak mau mengikuti Yesus yang menyatakan tidak boleh menghapus hukum Taurat? Kenapa? Tuhan Yesus datang memerintahkan kami hukum 10 hukum. Yakin? 10. Yakin? Itulah 10 perintah Allah. Ya, Anda mengikuti semua itu Bang? Loh, itu perintahnya. Kalau diikuti Bang, ya dengerin dulu. Dengerin dulu Bang. Matius 5:18, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum langit dan bumi ini ya satu iota pun atau satu titik pun tidak akan ditiadakan hukum Taurat sebelum semua terjadi. Yesus berkata nggak boleh hilangin satu titik Bang. Hukum Taurat itu adalah perintah bersunat, wajib hukumnya. Bahkan orang yang tidak bersunat dihilangkan dari sebangsanya. Yesus nggak boleh menghilangkan itu. Nah, kenapa Anda menghilangkannya Bang? Tidak mau bersunat. Kenapa? Mana perintah Tuhan Yesus suruh sunat? Yesus itu tidak boleh menghilangkan satu titik Bang. Enggak, mana perintah Tuhan Yesus suruh kami sunat? Yesus itu mengajarkan hukum Taurat. Terus kedua, Yesus berkata jangan hilangkan satu titik itu. Artinya sunat tetap harus wajib. Tapi persoalannya Abang, saya maklumi Abang bukan Bani Israel. Gitu dong jawabnya. Saya bukan Bani Israel, ngapain gue sunat? Gitu dong jawabnya. Oke Bang, saya ajarin deh cara menjawab yang baik. Nah sekarang kita ke 10 perintah Tuhan Bang. Anda kan patuh di situ tuh. Bukan patuh. Tuhan ada perintah 10. Iya, 10 perintah. Ya. Bang, yakin Anda mengikuti semua 10 perintah Bang? Enggak. Yakin Bang? Enggak. Jadi Anda tidak mengikuti 10 perintah? Saya cuma tahu 10 perintah Allah, tapi kalau untuk mengikuti semuanya manusia mana yang bisa? Oh, berarti yang Anda melanggar perintah Tuhan dong kalau gitu. Loh, memang kamu nggak melanggar perintah Tuhan? Apa yang saya langgar Bang? Loh, tadi mengolok-olok itu kan melanggar itu perintah Tuhan itu. Siapa yang olok-olok? Tuhanmu nggak pernah saya olok-olok kok. Loh, diskusi kita tadi kan banyak olok-olok, Anton. Saya nggak olok-olok. Tuhan siapa kami yang olok? ke WC.
Bukan Kenapa? mengolok-olok itu. Apa tadi olo-olonya apa? Tadi Anda mengatakan Tuhan kami bisa ada di WC. Ya Bapak sendiri yang ngomong kok tadi, Tuhan Anda di mana-mana kok. Saya kan tidak ngomong ke WC. Kan Anda yang mengatakan Ya, ke WC. saya bertanya tadi, saya nggak mengklaim. Saya ulang kembali. Saya cuma mengatakan ada di mana-mana, cuma Iya. Anda mengklaim ada di WC. Oke, Kan dengarkan dulu ya. itu. Tuh, dengerin dulu, gantian bicara ya. Gimana sih? Gantian. Siapa Tadi Anda ya, manusia yang bisa gantian. mirip sama Tuhan? Nggak ada. Saya kalau Anda ngomong, saya ngomong juga lebih gede suara saya loh. Dengerin ya. Tadi Anda yang bicara, Tuhan Anda ada di mana-mana. Di mana-mana itu menunjukkan tempat. Saya bertanya, apakah Tuhan Anda ada di WC? Saya nggak mengklaim, saya bertanya kepada Anda. Berdasarkan statement Anda gitu loh. Iya, pertanyaan Anda itu nggak sesuai pada wadahnya. Ya pertanyaan itu bukan olo-olo. Bertanya namanya sesuai statement kamu, Tuhanmu di mana-mana. Apakah tidak ada tempat yang lebih baik lagi dikatakan? Ya karena Daripada itulah itu. resikonya kalau Tuhan ada di mana-mana. Nah, berarti kan Anda mencari jeleknya, membuat resiko. Saya nggak mencari, maka statement Anda yang membuat Anda blunder. Kenapa nggak Anda bilang tadi, berarti Tuhan Yesus ada di gereja, kan bagus didengar. Kok dibilang ke WC? Gimana sih? Artinya tidak di mana-mana kalau begitu, Bang. Artinya Tuhan Anda, artinya Tuhan Anda bukan di mana-mana, tapi Tuhan Anda ada di tempat tertentu. Gitu dong jawabnya. Nggak boleh bilang-bilang seperti itu, bro. Lah kalau di mana-mana ya di WC juga ada dong. Loh, itu kan pemikiran Anda yang bilang ke WC. Lah saya bertanya, Sekarang karena saya tanya, statement Anda orang begitu. suci ada nggak di WC? Ya udah kembali ke topik lagi ya. Gitu. Ini saya luruskan. Saya nggak menista. Saya hanya bertanya berdasarkan statement Anda sendiri. Sekarang kita kembali ke 10 perintah Tuhan. Kita akhiri di 10 perintah Tuhan. Bapak tahu pertamanya apa? Jangan menduakan Tuhan. Apa? Jangan ada Allah lain selain Allah itu sendiri. Salah. LAI sudah merubahnya. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Bukan Allah lain, ilah-ilah lain. LAI sudah merubah tahun 2023, Bang. Belilah Bible yang baru. Oke? Beli Bible yang baru. Jangan ada padamu sembahan-sembahan lain. Kan sama aja artinya itu. Bukan, salah. Karena di Bible-mu itu nggak ada kata Allah, Bang. Jadi dirubah udah LAI. Abang ini nggak percaya LAI sih. Habis udah direvisi, Bang. Oke. Oke, lanjut. Oke. Abang punya Anda punya sembahan lain nggak, Bang? Saya Iya. cuma menyembah Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa di surga. Sembahan Anda siapa, Bang? Tuhan Yesus Kristus, itulah Allah Bapa itu sendiri. Berarti kau membuat sembahan baru, Bang, karena Yesus nggak pernah mengklaim dirinya sembahan. Gimana, Bang? Anda buat sembahan baru loh. Yesus nggak pernah mengklaim dirinya akulah sembahan, enggak. Justru Yesus mengklaim Bapa yang disembah di surga, bukan dia yang disembah. Itu dia sendiri. Berarti Anda Bagaimana mungkin Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Tadi kan sudah dijelaskan, bukan Bapa. Yesus bukan Bapa. Gimana sih, Bang? Di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ada dua tempat, ada dua kerajaan di surga, Yesus dan Bapa. Berpisah dia, Bang, nggak menyatu. Kenapa? Yesus terangkat ke surga itu, Bang, sama fisiknya. Sehabis dia makan ikan goreng, Markus 16:19, terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Terangkat sama fisiknya, laki-laki ganteng naik ke surga, anaknya Maria. Bapak tidak punya fisik di surga, Yesus punya fisik. Nah, yang mana yang Anda sembah? Yang mana yang Anda sembah? Ya, dengerin. Bapak itu adalah Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhanmu sekarang di surga menyatu Bapak dan Yesus punya fisik gitu, laki-laki gitu. Loh, memang Tuhan Anda itu enggak laki-laki. Ya, jadi laki-laki yang pernah disunat di muka bumi itu Tuhan Anda ya?
Memang Tuhan Anda enggak manusia, enggak berbentuk manusia atau gimana? Di mana Tuhan berbentuk manusia? Makhluk itu, Bang. Makanya saya tanya, Tuhan Enggak. Anda berbicara pakai apa? Allah itu tidak berbentuk, Bang. Oke, Laisa makanya kami tanya, isain. Allah itu berbicara pakai apa? Kenapa? Allah berbicara pakai apa? Dalam bahasa kiasan dia berfirman. Gitu Iya, ya. berfirman pakai apa? Berfirman itu bukan berarti dia punya mulut seperti kita. Oke. Terus pakai apa berfirman dia? Dia berfirman itu artinya dia berbicara, bukan berbicara seperti kita punya mulut. Karena Terus jelas pakai apa? tertulis, dengerin dulu. Anda kan bertanya. Oke. Kalau makanya itu kalau Anda bertanya, kita jawab, simak baik-baik biar nggak diulang-ulang. Oke? Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamisli isai, tidak ada serupa dengan dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan berarti dia berbicara pakai mulut seperti mulut kita. Nah, kalau Anda tanya, berfirman seperti apa? Ya saya nggak tahu, itu goib. Gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau Anda kejar di sana, dengerin dulu. Makasih Bang. Makasih Bang. Enggak dulu. Makasih. Saya nggak pernah melawan bahasa goib. Nggak bisa lagi dilawan. Oh, iya. Nah, sekarang kalau Bapak di surga berfirman itu pakai mulut ya, Pak? Ya jelas dong. Jadi dia punya mulut seperti kita. Makanya waktu Tuhan menciptakan manusia, apa kata Tuhan? Iya, saya nggak nanya itu. Pertanyaan yang sama. Ya, Bapak di surga itu kan tidak punya fisik, Bang. Betul. Menurut Anda Tuhan dengerin dulu, kan belum kelar. Kalau belum kelar tuh dengerin dulu. Biar nyambung gitu loh. Nah, Bapak di surga menurut Tuhan Anda itu kan roh. Nah, kalau dia berfirman dia punya mulut nggak, Bang? Ya, kalau kita punya pikiran pasti punya mulut. Berarti mulutnya sama seperti mulut manusia. Loh, akal sehat kita pasti mengatakan iya. Oh, Kenapa? berarti Tuhan Anda di surga punya fisik seperti makhluknya. Loh, kalau fisik kan enggak. Cuma kan akal kita dipakai untuk berpikir. Kalau nggak ada fisiknya, nggak seperti dengan kita, Bang. Loh, makanya firman Tuhan saya katakan tadi, Tuhan Aduh, diputar menciptakan lagi. manusia Cara serupa menjawabnya dan seperti bergambar. saya dong, biar cepat gitu loh. Loh, Menjawab jangan makanya- diputar-putar. Nah, Bukan sekarang kembali ke diputar-putar. topik. Udah diem. Makanya Kembali ke Tuhan topik. menciptakan Kembali ke topik. manusia Udah. Kembali ke topik. bergambar dan Sekarang. serupa dengan Allah. Sekarang. Yang Anda sembah di surga itu ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang Anda sembah? Itu pemikiran Anda, Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke. Yesus di surga punya fisik loh, Bang. Gimana? Yesus di surga punya fisik loh. Loh, emang kenapa? Apa Ya, salahnya? Bapak di surga tidak punya fisik. Yesus punya. Ada yang aku bilang. ya, dengerin ya. Yesus di surga punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Beda, Bang. Makanya tuh Allah itu turun ke Pusing dunia lagi dia. menunjukkan wujudnya. Pusing lah, Bang, dengerin dulu ya. Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti ada Bapak sebelahnya, Yesus sebelahnya. Bagaimana? Itu makna kebaikan kanan. Kalau di kiri Kebaikan. Bapak ini ngarang melulu sih. iblis. Kok ngarang? Kan itu artinya. Kalau di kiri berarti iblis. Oke. Itu Jadi yang Anda apa? sembah, itu yang mana? Yesus atau Bapak? Yesus Kristus Allah Bapa di surga. Oke, berarti Tuhan Anda anaknya Maria yang ada di surga ya. Allah Bapa itu sendiri. Ya, Yesus itu kan anaknya Maria di surga, Bang. Iya, tapi ia Allah adalah Allah itu sendiri. Anaknya Maria jangan dihilangin atuh, Abang. Betul, Oke. anak Maria, Iya. tapi itu adalah Allah Jadi itu sendiri. Tuhan Anda di surga itu anaknya Maria, betul? Selesai? Secara pandang manusia. Ya, secara kenyataannya. Iya. Kalau Ya udah dilihat kenyataan. manusia, iya. Iya udah kenyataannya adalah Tuhan Anda di surga itu anaknya Maria yang Anda sembah. Betul apa betul? Oke. Oke, lanjut kedua. Kalau itulah jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan, oke lah.
Hormati ayah ibumu, oke lah. Jangan membunuh, oke lah. Gitu ya bang ya. Yang penting nomor 3 yang penting ini nih bang, sorry nih. Kuduskanlah hari Sabat. Hari Tuhan. Nah, Bapak kuduskan hari Sabat nggak? kalau kami, Nah, ya, ini kan hukum. Bagi umatnya boleh melaksanakan, boleh tidak. Yang tidak melaksanakan dosa. ini perintah bang. Loh, sekarang saya tanya, apakah perintah dari agama kamu lakukan semua? Kan enggak. Jangan bilang iya. Kenapa bapak lari ke saya dulu? Ini dulu dikelarin. Biar sama-sama sama kita. Jangan nyari dero saya mah. Ini dulu nanti bapak tanya tentang agama saya. Ini dulu nih. Kalau saya memang terus terang nggak sanggup Ini, Pak. melaksanakan 10 perintah Tuhan ini. Oke, berarti bapak tidak sanggup melaksanakan 10 perintah Tuhan. Oke? Iya, tapi saya berusaha. Setuju bapak. Kenapa? Dengarkan dulu ya bapak-bapak ya. Pak abangku si Haloho ini, karena memang ini hukum Taurat bukan untuk seluruh umat manusia, hanya untuk Bani Israel. Jelas datanya tertulis di Yeremia 31 nomor 31. Hukum Taurat itu perjanjian baru untuk Bani Yehuda, untuk Bani Israel. Jadi 10 perintah Tuhan ini untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Paham sampai sini? Sebagaimana Paulus berkata di Efesius 2 nomor 15, dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh perintah dan ketentuan hukum Taurat. Jadi pas Yesus mati di tiang salib, menurut Paulus hukum Taurat dibatalkan. Setuju? Bukan Gimana? dibatal. Data saya baca bapak. Saya itu kalau ngomong itu saya nggak pernah ngarang. Datanya ada. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini sanggup melaksanakan 10 perintah Tuhan. Apalagi hukum Taurat. Tidak ada manusia bisa puasa 40 hari 40 malam. Tidak ada manusia secara makro bisa tidak makan cumi, tidak makan udang, tidak makan belut. Bangkrut nanti perekonomian, numpuk hasil laut tidak ada yang ngambil kalau itu diharamkan. Loh, Gitu. itu Oke. tahu. Itu Ya tahu saya. makanya untuk Anda ini hukum Taurat itu bukan untuk Bani Kristen, tapi Bani Israel. Paham sampai sini? Anda dulu. Paham. Sekali Bagi lagi orang saya Kristen, ulang. Kenapa Kristen sekarang bebas makan babi, tidak disunat, suka-suka, pergi. Dengerin dulu, Bang. Betul, Kenapa? Anda bilang babi haram segala macam. Tuhan Yesus mengatakan. Tuhan Yesus berfirman, apa yang masuk ke mulutmu akan keluar ke jambak. Bukan Yesus yang berfirman itu Paulus yang nulis. Gimana sih jual-jual Yesus? Tulisan Paulus kok tulisan Paulus jual-jual Yesus. Dengar logikanya. Lebih bagus mana makan babi tapi tidak merusak orang lain daripada mulut kita, hati kita bikin hancur lebur dunia ini? Lebih jelek lagi, Bang. Belanda pemakan babi. Dengerin dulu, saya jawab. Lebih jelek lagi Belanda pemakan babi memporak-poranda Nusantara waktu itu. Itu lebih jelek lagi, Bang. Gimana? Kalau zaman penjajahan jangan disangkut pautkan dengan iman. Ya dia Kristen, Bang. Dia bawa Kristen di Indonesia, Bang. Jangan kalau urusan politik peperangan jangan bawa Bukan politik, Bang. Bukan politik. Belanda pemakan dengerin dulu ya. Belanda itu dengerin. Kalau Anda lari peperangan, kayak mana di timur sana? Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Ini kita berbicara di Indonesia akibat. Makanya jangan bawa Belanda ke sini. Itu bukan. Ya saya ngomong dulu. Oke. Lebih parah lagi. Bapak nggak ngasih kesempatan bicara sih. Kadang-kadang Anda ini nggak mau gantian. Setelah saya bicara Anda lagi gitu loh. Ini data loh. Saya kalau ngomong tuh nggak pakai data, Bang.
Lebih jahat lagi Bang, kalau pemabuk, pemakan babi berbuat jahat. Gitu loh Bang. Gitu ya. Bener. Nah, oke. Kalau berbuat jahatnya iya bener, tapi kalau makan babinya apa berbuat jahat? Ya, Kan ya, tidak. ya mantan pemakan babi yang rusak Nusantara kok Pak. Apa kata Tuhan Yesus? Pak, Apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram, bukan yang masuk. Mantan pemakan babi yang porak-poranda Nusantara Pak, 350 tahun Pak. Loh, Pemakan babi semua tuh Pak. kalau penjajahan jangan masukkan ke iman. Gimana dengan yang di timur? Orang dia yang bawa Bible ke sini Pak. Bukan, gimana dengan orang timur? Enggak ada urus. Timur siapa Pak? Loh, daerah Hah? Arab sana sampai Ya ngapain lu urusin di sono? Kita di Indonesia kok Pak, ngapain lu urusin negara orang? Memangnya Tuhan ini cuma di Indonesia, enggak satu dunia ini. Gimana sih Makanya kalau orang ngomong tuh Pak, Bapak ini kalau ketabok kemana-mana ngomongnya gitu loh. Anda memetak-metakkan seolah-olah sekarang ini Pak, udah Tuhan. cukup. Bapak ini selalu dikasih datang ngeyel kemana-mana. Anda yang nggak mau lanjut terima. ya. Oke, Pak, dengerin baik-baik ya. Saya kalau ngomong itu data. Ya, Belanda 100% itu masuk ke Nusantara, memporak-poranda Nusantara. Mereka itu semua pemakan babi. Data. Terus Ya apa kan? urusan dengan iman Kristen? Ya itulah resikonya kalau makan babi. Gitu loh. Enggak apa Merusak. urusan dengan umat Kristen, iman ya. Saya Ya tanya oke, iman. saya jawab. Karena Belanda inilah yang membawa Bible ke sini. Loh, tapi Belanda itu bukan menerbitkan Alkitab Tuhan Yesus. Jangan semua salah. itu. Saya baca lagi datanya. Dengerin. Anda nggak pernah baca sejarah nih. Pertama itu Portugis. Kemudian Portugis pergi diserahkan ke lembaga Alkitab Inggris. Inggris pergi diserahkan kepada lembaga Alkitab Hindia Belanda. Lembaga Hindia Belanda berkuasa itu menerjemahkan lembaga Hindia Belanda diterjemahkan ke bahasa Melayu. Setelah Belanda terusir dari Republik ini, diserahkan kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Hindia Belanda diserahkan ke Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1954. Jadi LAI ini warisan dari Belanda. Bapak nggak paham-paham sejarah sih, susah. Kagak baca sejarah. Gini Bang, kalau soal cerita turun-temurunnya Alkitab atau Al-Quran, pasti Al-Quran begitu juga. Kenapa lari ke Al-Quran? Bapak udah ketabok kemana-mana. Tadi kan Anda ngomong mana warisannya. Saya tanya itu loh, saya kasih tahu bahwa lembaga Alkitab Hindia Belanda itu mewariskannya kepada lembaga Alkitab Indonesia. Tadinya namanya Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, diserahkannya Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu warisannya. Jadi agama yang Anda anut adalah warisan dari Belanda. Terus, saya mau tanya, di mana Alkitab mengajarkan peperangan? Oh, ada Pak. Saya baca ya. Apa? Yang perang di langit itu? Ada. Iblis melawan Allah. Ada. Saya baca ada. Saya baca. Tahu itu. Saya peperangan baca. yang Anda katakan itu peperangan di surga antara Allah dan malaikat. Bukan. Saya baca. Ulangan 20 nomor 10 sampai habis. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hambamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan serta Tuhan Allahmu menyerahkannya kepadamu ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini perintah di Bible-mu Bang. Gak pernah baca. Itu kisah apa Bang?
Enggak pernah, ini perintah perang. Iya, itu kisah di mana? Ya lu jangan nanya gua, mestinya gua yang nanya lu. Iya, yang Anda buka itu Kenapa lu belajar Bible ke gua gitu loh? enggak. Itu ayat apa tadi? Itu di Ulangan 20, Bang. Ayat Ulangan 20 10 sampai 13 lah, Bang. Bang sih tadi minta tak kasih deh tuh, Bang. Oke, Bang, udah ini 3:30 ya, Bang ya. Kita kalau mau naik agak pagi besok, ntar malam jam 8 lah supaya agak lamaan dikit. Saya udah 3:30. Ya, saya harus istirahat sejenak, sebentar lagi mau sholat subuh. Oke, Bang. Oke. Sekiranya saya ada kata hilap dan